سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله على آله وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال رضي الله عنهم وقال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. Dari Al-Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Musa alaihi salam, ujar Nabi Musa alaihi salam. Ini lanjutan daripada taklim kita subuh Selasa kemarin ya. Nabi Musa bermunajat kepada Allah dan berkata, wahai Tuhanku, khabarkan kepadaku orang yang terakhir masuk surga. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran surga dari naungan yang terbentang luas, air yang selalu dicurahkan, buah-buahan yang banyak, kada pernah berhenti buahnya, kada pernah putus berbuah terus, diambil berbuah ya. Beda dengan di dunia, bilanya habis libas katanya, menunggu pulang tahun depan baru berbuah. Kalau di surga la maqtu'atin wala mamnu'ah dan kasur-kasur yang diangkat. Nah, lalu kisahkan di sini Nabi Musa berdialog kepada Allah, ya Allah, beritahu aku, kabarkan kepadaku orang yang terakhir masuk ke dalam surga ya, dan berapa banyak atau bagaimana surga yang akan dia dapatkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, seorang muslim pun tidak tersisa di dalam neraka kecuali seorang yang aku keluarkan dari neraka dengan rahmatku. Artinya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barataan masuk ke dalam surga. Nang salah-salah bang diberasihi dulu, nang pindah bakarak-karak diberasihi, nang pindah batagar-tagar diberasihi. Di mana berasihinya? Di neraka. Tapi tetap dengan rahmat Allah akhirnya dia berada di depan pintu surga. Dan aku katakan kepadanya, masuklah ke dalam surga. Jadi orang terakhir nih. Siapa kan yang terakhir lah? Mudahan kita termasuk orang nang pendahuluan masuk ke dalam surga, tentu dengan berkat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hendaknya tuh bersungsung masuk surga. Supaya bersungsung masuk surga, tulak ke masjid bersungsung. Karena amaku ini dia kata lambat tulak ke majlis bersungsung. Bila hendak bersedekah bersungsung, semuaan serba bersungsung. Apa bersungsung? Duluan. Kadanya mau orang nang berdahulu, tak terlambat ya.
Ia berkata, bagaimana aku masuk ke dalam surga sedang orang-orang telah mengambil tempatnya masing-masing. Nah, buahnya sudah bakaplingan. Ulun di mana ya Allah? Hibak sudah surga. Ya, penuh sudah kaplingan bubuhan masjid maninjau assalam mangapling-apling alhamdulillah. Ada nang goreng mangapling bedehulu sidin. Nah, dan masing-masing dan tidak tersisa lagi tempat untukku, ujar orang tuh. Ujar Allah berfirman, wahai hambaku, apakah engkau rida di dalam surga satu tempat yang luasnya seluas 2 kerajaan di dalam dunia? Anak kaigam itu paling halus tuh. Paling kecil surganya orang yang terlambat. Nganain terlambat tuh antara 2. Amun kada dapat iwaknya atau tulang. Mungkin berlebihan, mungkin kada cukup. Jadi ujar Allah menawarkan, hendakkah kamu kuberi kerajaan, 2 kerajaan dalam dunia luas surganya? Orang ini menjawab, aku ridha. Maka Allah berfirman, masuklah ke dalam surga, maka engkau akan mendapatkan yang berlipat ganda dari yang demikian. Maka aku memberinya seluas 4 kerajaan di dunia. Kenapa? Karena orang tersebut ridho. Apa artinya? Tasarruf pian aja. Kan Allah menawarkan, ujar nang terakhir nih ya apa, hibak sudah di surganya, hibak kemana ulun berdiam? Ujar Allah kepada bapak, amun nikam hendak ku beri seluas 2 kerajaan di dunia. Ujar orang tuh nggih terserah pian aja. Dengarnya orang nang ridha. Lalu Allah masukkan orang tersebut ke dalam surga dan diberi 4, luasnya 4 kerajaan. Dan luasnya seperti negeri Khurasan, Irak, Yaman dan Syam. Yang 4 kerajaan tadi kerajaan Khurasan, luas benarnya itu. Irak luas benar juga, Yaman luas juga, Syam luas juga. Kita bayangkan orang terakhir masuk surga, kaplingannya nang kayak ini generalnya 4 kerajaan di dunia. Kayak apa bubuhan nang berdahuluan itu ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang berdahuluan masuk ke dalam surga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adanya menjawab sorangan aja pulang. Bersama bini, anak, cucu, menantu ya. Karena sebuah kebahagiaan kalau kita bersama-sama di dunia, bersama-sama juga nanti di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Supaya bersama-sama di dunia, bersama-sama dalam surga, bersama-sama juga dalam sebuah amaliyah. Artinya antara laki, bini, anak, menantu mendukung. Ya lah bu, mendukung. Jangan sorangan aja tulak ke masjid, sennya kai di rumah. Kainya guru nonton bola. Makanya aku tinggalkan tulang sidin. Iya kah nenek-nenek nonton bola kayak. Oh. Kenapa kayaknya kan tidak? Namun hendak sama-sama harus mesra kayak kita ke masjid tuh. Ayo ya kayak nenek kada hakun karena bila kai ke masjid istiqomah berjamaah berapa diberi? 40.000 bidadari. Main nenek sarek silin. Aku jadi ini di anak di mana ya nak? Ujar kai, aku pokoknya sembahyang berjamaah. Mungkin aku 4. Nah, begitu nenek 40.000 bidadari tadi kalah berataan. Bungas nenek. Biar di dunia neneknya lotong, di sana mencarunung. Tahu mencarunung apa? Cencrong ya. Wah, glowing.
Nabi Musa berkata, wahai Tuhanku, kabarkan kepadaku orang yang pertama masuk surga dan berapa luas yang akan ia dapatkan. Tadi yang terakhir lah. Nabi Musa ini kan 7 tahun juga sidin. Tapi batakunnya bujur, jangan kayak Umar sidin. Umat Nabi Musa itu Bani Israel, qalu du'ulana qal, itu buat Bani Israel dah. Bila banyak batakun maulah orang muyak, itu Bani Israel teh kamu. Allah berfirman, wahai Musa, sangat luas sekali. Maka itulah orang yang terdahulu dan aku persiapkan untuk mereka sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam hati. Sampai Allah madahkan luas sama sekali. Berarti ada kawal lagi sudah menggambarkan kayak apa luasnya penghuni surga kelompok pertama. Artinya orang-orang yang berdahulu masuk ke surga, ujar Allah luas benar Musa. Berarti mun Allah ada kau menyempatkan apalagi kita. Ya, sedemikian luasnya tempat yang disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang min ahlil jannah. Ya. Diberikan gambaran kayak ini nah supaya kita tuh semangat beribadah. Ya Allah, semangat berbuat kebaikan, semangat untuk selalu berjuang, semangat untuk menegakkan kalimat-kalimat Allah, semangat untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan koler, jangan malas, ya, jangan setemat paksa pusing, paksa pusing itu setan. Kita Tuhan ini kan kadang-kadang hendak kamu sigit tulak kada grimis ariz kena sali semaan ini kalau bina corona pulang itu setan. Bismillah berangkat sudah, yang penting sehat, buliknya jangan lupa minum tolak angin. Iya, ini musim penghujan nih lah, coba pasti kita kadang-kadang tulak ada bismillah berangkat. Apalagi ada ilmunya, maksudnya ada menuntut ilmu, rugi kita ya, rugi kada duduk di majlis ilmu. Barang besokan nih barang duduk di majlis ilmu, kena kalau siang sibuk, umpama sibuk juga siang, mudahan kena maghrib ada kawat. Yang penting hari-hari duduk di majlis ilmu. Jadi sama dengan kita hari-hari berada di taman surga. Nah, amun kalau lawasannya di taman sekolah masuk surga pasti dah. Kadanya mungkin orang bermain-main di taman surga kada masuk surga. Nah, kalau lawasannya lama-lama di taman surga, ya taman surga itu di luar kan di dalam ya. Kira-kira di luar kan di dalam? Ya di dalam. Berarti pasti masuk apa amalannya? Hadir majelis ilmu. Nah, siapa nama dahakan? Guru lain. Siapa? Rasulullah. Kayak itu aja. Jadi kita semangat tuh beribadah. Dan yang mengatakan hadis ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, orang yang terakhir masuk surga adalah jika seluruh anak Adam dikumpulkan niscaya melebihinya baik tempat maupun rezekinya. Coba ujar Nabi, orang yang terakhir masuk surga amun dikumpulkan anak Adam, mulai Nabi Adam sampai kena akhir zaman. Apabila berakhirnya zaman nih, Bu? Berakhirnya Jokowi masih ada pulang. Iya, tak kumpul terasa dari awal sampai akhir dah. Nah, melebihinya baik tempat maupun rezekinya. Nah, itu saking mulianya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang yang terakhir masuk surga adalah jika seluruh anak Adam dikumpulkan niscaya melebihinya. Masih hebat orang yang terakhir itu, dah paham lah pian? Kalau dikumpulkan manusia mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, rezekinya dikumpulkan, tetap hebat orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Itu terakhir. Ya, tempatnya, rezekinya, artinya
Allah memberikan pelayanan yang sangat luar biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Hadis yang ke-26 dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minal khalqi, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Wal jahilu sakhiyu, wal jahilu as-sakhiyu ahabbu ilallah min alimin bakhilin. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aidan, as-sakha'u syajaratun fil jannah, aghsanuha mutadalliyatun fid dunya, man akhadha bi ghusnin minha qadahu ilal jannah. Wal bukhlu syajaratun fin nar, aghsanuha mutadalliyatun fid dunya, faman akhadha bi ghusnin minha qadahu ilan nar, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Aisyah, aku mendengar Rasulullah bersabda. Ujar Nabi, orang yang pemurah itu dekat dengan Allah. Bila orang itu pemurah, apa? Ya pemurah, ya. Teparak dengan Allah. Dan dekat dengan manusia. Manusia senang dengan orang nang pemu. Nek Jawa iku loman. Loman. Ngertos loman mboten? Pun di tiang Jawa niki Pak di Korono iki. Turu Pak dine piye? Nah, orang nang pemurah tuh parak dengan Allah. Jadi ingati jangan sampai nang celengan laju banar berjalan celengannya. Ya Pak. Ini seabdul sedekah pagi buta ini ya. Di pagi buta ngarannya, maksudnya kada ada timbul matahari lagi sudah bersedekah ya. Masya Allah, untung benar bersedekahnya di masjid lagi, di masjid di majelis lagi. Untung benar. Berapa guru? Terserah ya. Bersedekah tuh nang banyak bang daripada yang sedikit. Seorang juga kena nyamannya, bilanya sedikit juga, iyalah. Bilanya banyak juga pahalanya. Kalau yang mungkin nang sedikit hendak banyak, nyumbang sedikit tapi niatnya 15, mudahan sampai arwah kaya, arwah ini, arwah julang, arwah datu, arwah acil, aja malaikat kayak pembagi aku banyaknya. Nah, jadi orang yang pemurah dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan sorga, jauh dengan api neraka. Wal bakhil, orang nang pemalar. Nah ini apa? Pelit, engken, berajut, seke ya. Nek coba ya pelit ya. Orang nang pemalar itu jauh dengan Allah. Jadi bila orang pemalar jawaban lawan Allah kan. Apa pemalar? Ya macam-macam, bisa dana lah, bisa tenaga lah. Orang minta tolong macam-macam alasan. Kawa kecil merewang, aku ini kan tapi kawa lagi duduk lawas sih kami jadi. Tapi main HP tahan aja duduk sih. Jauh dengan Allah, jauh dengan manusia, orang nang pemalar, jauh dengan sorga dan dekat dengan neraka. Jadi bila hendak tulak ke masjid, siapakan duitnya sudah. Iya, saya begitu ya, untuk melatih diri. Kadang-kadang yang namanya kita bisa kada ingat kalau. Nah, jadi bila hendak guring itu aku buat sudah di kantong enggak yang pacangan subuh hendak pembacaan. Sore kena kayak itu juga.
bila hendak anu sudah kusiapkan bajunya, baju apa macam, baju dalam apa macam, buat sudah. Ini bisa kada ingat dua yang ngarannya kita manusia ini bisa kada ingat, bukannya pemalar ya kada ingat, nah kada ingat tuh namolah pemalar. Jadi supaya ingat masuk akan anunya berdahulu ya, kalau untuk diri kita aja ya mau kakanakan pada hari ngerti ya. Nah, orang yang bodoh wal jahilu sakhiyu ahabbu ilallah min alimin bakhil. Orang yang bodoh namun pemurah lebih disukai Allah daripada orang yang alim tapi pemalar. Orang bungul aja disayangi Allah asal orangnya ninang repot, mana sudah bungul pemalar ulang. Nah, itu nang repot ya. Rasulullah bersabda, sifat murah hati adalah sebuah pohon di sorga. As-sakha'u syajaratun fil jannah. Ujar Nabi, sifat pemurah tuh pohon dalam sorga, dahan-dahannya berjuntayan di dunia. Artinya pohon yang sudah kita tanam sekian-sekian di masjid, di majlis, di mana-mana, pokoknya dah ya, kita menanam pohon itu berapa aja kita memberi itu menanam pohon, nah sekalinya dahan-dahannya berjuntayan di dunia. Barang siapa yang mengambil satu dahan daripadanya, niscaya ia akan membawanya ke dalam sorga. Sebuting dahan aja tanah kawas sudah masuk sorga, apalagi banyak pohonnya. Paham lah pian? Sepohon sekali bersedekah tuh satu pohon tumbuh terus berjuntayan dahannya sampai ke dunia. Sebuting dahan aja tuh masuk surga sudah luar biasa. Ganalnya, nikmatnya baru satu dahan. Nah kayak apa orang ini hari-hari sini ada rezeki sekian sekian. Nah, subuh kah, maghrib kah, imba isya kah. Sifat pemalar adalah sebuah pohon di neraka, dahan-dahannya berjuntayan di dunia. Barang siapa mengambil satu dahan daripadanya, niscaya ia akan membawanya ke neraka. Jadi bila ada orang bersifat bakhil, biar nyepa ibadah, biar ahli zikir, biar ahli salawat, tapi bakhil, awas ya, inya juga kinang rugi. Namun kita memperhatikan diri kita dulu, bisa apa waktu lahir, bisa apa, tidak punya apa-apa, syukur diandeki bidan Bandung kah, tahu Bandung? Nah, wah ini macam-macam sudah. Kalau dulu kan cuman lampin, ada lampin, tahu ibu-ibu lampin? Nah, balampin, wah ini ada pempes. Kalau beherimun musim kayak gini, balampin, ada kata pasan. Bakurinah menyiapkan sabun, jadi kucak-kucak jamur, kucak-kucak jamur. Wah ini nyaman. Ya. Mandi guring ya mamanya lagi. Nah anak hibak bakumpul tak kumpul apa namanya? Kalau bahari ya Allah dimandi, ya disabuni apa ngaranya, disepupuri macam-macam. Pasang lampin cor pak kami. Kalau ini nyaman sudah. Nyaman sudah. Bapempes ya. Tahun berapa pempes mulai kada ingat juga itulah. Amun kita zaman kakanakan masih balampin, amun kakanakan ini bapempes berataan sudah. Sampai ke orang tuanya bapempes. Ayo nyamannya inilah kayak apa lagi sudah. Amun dulu berenakan tuh ketahuan benar orang bisa anak tuh. Kenapa? Di muka rumah lampin bilang 15. Ya kalau bahari gitu. Wah ini ibaratnya tang ada ganalnya anak itu. Kada ketahuan bisa anak. Kalau bahari itu aku ingat apalagi arwah mama 10 anak, oh my.
Bisa kita bayangkan orang bahari 10 bisa anak, ada pembantu, ada mesin cuci, ada mejek kom. Wah ini nyaman. Saking nyamannya nang kuitan guring aja gawean. Kalau bahari orang-orang tua kita, zaman kita lagi kekanakan maksudnya ya Bu ya, kita mengingati jasa kuitan ya Allah, sesubuhan sudah keatangan, tahu atangan lah orang Banjar. No, kayu babangkih, bamasak sidin, pakai kencengnya tuh amun 3 kilo ada saku baratnya kan. Amun bakalah laki bini dihamputakan sini ke kepala, insyaallah mantap. Kenceng tuh apa namanya berat ya, besi. Bamasak kuitan susubuhan tuh bangun. Mana ada yang kayak kakanakan wah ini. Imbah subuh pulang guringan. Kalau bahari jam 4 tuh sudah bangunan orang-orang tua kita bangunan. Macam-macam kayak gitu, malu banyu lah apa lah simpun lah. Kini sudah simpun nang kuitan, hanya anak. Ini kakak-kakak wah ini la ilaha illallah. Ujian nang kuitan sudah mandi kayak kami yang anak belum mandi, nang kuitan belum mandi juga. Padahal nyamannya weh ini kalau bata tapas bahari kuitan ke Batang, iyalah nang agak di pinggir-pinggir itu ke Batang. Kalau nang di anu mungkin jadi di dalam malu, kalau ke Batang wah ini tinggal buat masuk ke deterjen, picit-picit guring aja lagi. Nyamannya bamasak pulang basuh baras picik-picik guring aja lagi. Emang bahari mah kalau ditunggu hangit bener ya kan. Ya. Tapi orang bahari pulang biar kayak itu tetap aja ke masjid, tetap aja ke majelis. Orang wah ini nyamannya fasilitas lengkap kayak itu nah. Bahkan banyak nang besi pembantu lah. Tetap kulir ke majelis, kulir ke masjid. Kalau orang bahari masya Allah. Ada orang bahari kan ada bisi anak 2, 3 mana ada. Berapa anak? 10 paling sedikit, 10 paling sedikit banyak tanam. Wah ini berempat ya anak sampean setong deh ya. Darah emak cowok ke setong. Iya paling nggak 2 tuh. Karena kalau 2 masih dijamin pemerintah, kalau nya telong nggak ada setongnya, jadi setong saja nanti. Dan Allah ampuni dosa abah mama kita pada Allah. Jasa sidin luar biasa wan kita. Berdasar hadis ini terdapat kisah tentang Bahram al-Majusi. Jadi diceritakan bahwa Bahram adalah seorang Majusi. Apa Majusi? Penyembah api. Berkata Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, aku pergi haji pada suatu tahun, artinya pada satu tahun, maksudnya pada tahun nggak tahu disebutkan, cuma ada waktu itu pergi haji. Ketika berada di Hijr Ismail, aku tertidur. Ujar siapa ini? Abdullah al-Mubarak. Aku lihat dalam mimpi Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau pulang ke Baghdad memperoleh di tempat begini, mampirlah di tempat begini dan begini, carilah Bahram al-Majusi. Ujar Abdullah al-Mubarak, aku satu saat pergi haji karena keuyuhan, lalu habis melakukan kegiatan ibadah taguringan di Hijr Ismail. Waktu taguringan bermimpi ketemu Rasulullah. Begitu ketemu Rasulullah, lalu ujar Nabi Abdullah Mubarak, katanya bila kambulik di Baghdad lah singgahi tempat yang kayak ini nah dipadahkan Nabi, cari ngarannya Bahram al-Majusi. Sampaikan salamku dan katakan bahwa Allah ridha kepadanya. Padahal Bahram al-Majusi seorang agama Majusi waktu itu. Lalu ujar Abdullah al-Mubarak, aku tak bangun.
dan mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita bila bermimpi nang model kagum apa bertemu Rasulullah, ya alhamdulillah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ada 3 amalan ya, 3 amalan yang insya Allah cepat, 3 bacaan menurut Abu Hasan Asyazili. 1, hendak guring posisi yang bagus, jangan berabah, duduk. Ini duduk nih, hendak guring, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim 5 kali. Yang kedua, baca bismillahirrahmanirrahim 5 kali. Yang ketiga, baca Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam arini wajha sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam halan wa ma'alan 5 kali. Hanya berabah, membaca Fatihah apa macam berdahulu ya, duluan baca Fatihah, ayat kursi, qulhu, falak, an-nas ya kalau. Nah, baca tasbih subhanallah 33, hendak guring alhamdulillah 33, Allahu Akbar 30. Kayak kita wirid dan subhanallah 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 alhamdulillah alhamdulillah 33. Lalu baca tadi bismillahirrahmanirrahim 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 5 kali. A'udzubillah dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim 5 kali. Baru bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim 5 kali. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam arini wajha. Arini itu cakap bahasa kita, tunjukkan kepadaku atau lihatkan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya mimpiakan ulun bertemu Rasulullah. Itu cepat betul. Arini wajha sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam halan wa ma'alan ya, nang langsung pengen ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kalau sampai 40 hari kalau kita istiqomah ya, hati barasi, pikiran nyaman, tenang, insyaallah cepat. Namun bermimpi Nabi dikisahkan guru ada usah. Kalau udah dapat duit juga biar mengisahkan. Ya. Banyak, wah malam tadi aku bermimpi. Wah, alhamdulillah. Ketemu siapa Pak De? Ronaldo di sini. Kita bermimpi Rasulullah, bermimpi Ronaldo. Lalu ujar Abdullah Mubarak bangun mengucap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini adalah mimpi dari syaitan. Lalu aku berwudu, salat, kemudian tawaf keliling Ka'bah, lalu aku tertidur dan aku lihat lagi kejadian dalam tidur, bermimpi sebanyak 3 kali, sama pulang mimpinya. Jadi ada seorang soleh yang kisah amalan tadi itu. Mbak Isa bacaan kayak itu, bermimpi tak bangun ketemu Rasulullah, tak bangun. Mbah tak bangun tuh berdoa sidin model hendak buang hajat ke belakang apa macam, berwudu pulang, bacaan itu pulang, bermimpi pulang dengan Nabi. Begitu mujarabnya amalan, ada banyak itu nyaman aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim 5 kali, bismillahirrahmanirrahim 5 kali, Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam arini wajha sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
halan wa ma'alan. 5 kali juga dah, nya ada banyak. Tapi istiqomah mengamalkan. Berarti kan baca salat lawe lagi bro, baca salawat itu tetap amalan rutin itu tetap, burdah, bayasin dan apa tetap. Itu kan permohonan. Jadi ujar Abdullah Al-Mubarak, pinanya kada bujur itu setan aja, lalu nyoba udu apa macam guring bermimpi pulang. Manakala aku selesai berhaji dan kembali ke Baghdad, coba orang bahari yuk, semalaman bisa 2-3 kali bermimpi Nabi. Orang wae ini bermimpi RT aja ngalih benar ya kamu. Kebanyakan dosa kita nilai. Mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Kebanyakan dosa, macam-macam dosa. Orang bahari semalaman bisa nang 2-3 kali bermimpi Nabi. Orang wae ini ayo 40 tahun kada suruh bermimpi Nabi lagi, atau bermimpi Pak RT aja. Kada Pak RT, Bu RT nya bermimpi, nusakannya Bu RT nya bungas. Wah. Begayaan lah Pak RT, jangan tersinggung lah. Nah, ujar Abdullah Mubarak, setelah tuntung bahaji, aku kembali ke Baghdad. Ku cari tempat dan rumah itu. Maka aku dapatkan seorang tua, lalu aku katakan, apakah engkau Bahram Al-Majusi? Ia menjawab, iya. Aku bertanya lagi, ujar Abdullah Mubarak, apakah engkau mempunyai kebaikan di sisi Allah? Bahram Al-Majusi menjawab, iya. Aku mempunyai 4 orang putri dan 4 orang putra. 8 anak sidin. Berapa anak? 10. Sini banyak anak, alhamdulillah. Banyaklah. Jangankan beranak, mamanya aja belum lagi. Aku berkata, ini adalah haram. Ya. Nah, kukawinkan putri-putriku dengan putra-putraku. Jadi ujar si orang Majusi tadinya orang Majusi, kalau aku bisa anak 4 laki-laki, 4 bebinian, kau kawinakan putri-putriku awan putra-putraku. Aku berkata, ini adalah haram. Apakah engkau mempunyai kebaikan selain itu? Bahram menjawab, iya. Aku mengadakan walimah selamatan bagi orang Majusi di waktu mengawinkan putri-putriku. Aku berkata, itu juga haram. Orang Majusi, lain orang Islam. Apa ada kebaikan lain? Ada. Aku mengumpulkan warga aku Majusi, lalu walimah keselamatan jaga kita nih. Ujar Abdullah Mubarak, itu haram juga itu tuh. Nah. Apakah engkau mempunyai kebaikan selain itu? Bahram menjawab, iya. Aku mempunyai seorang putri yang paling baik dan cantik, dan aku tidak mendapatkan jodoh yang sesuai atau sepadan dengannya, maka aku kawinkan ia dengan diriku dan kudakan walimah. Ku adakan walimah pada malam itu dengan undangan lebih dari 1000 orang Majusi. Pada malam pertama itu aku bersetubuh dengan putriku. Orang Majusi. Adalah kebaikan lagi imbah itu? Ada aja Bahram. Ada anakku bungas benar. Ku carikan jodoh ke sana kamari kada ada. Baik aku nama ngawininya. Nah, kan lain agama kita lah, jangan berpikiran dulu lain agama kita itu. Mungkin bagi mereka tidak masalah. Kalau bagi kita kan kada boleh. Nah, saking aku gembiranya, ku adakan walimah besar-besaran dan ku undang ribuan orang Majusi juga. Aku berkata, wah, ujar Abdullah Mubarak, ini haram benar ini nih. Apakah engkau mempunyai kebaikan selain itu? Adalah kebaikan lagi. Ini ngecek terus nih, kenapa Rasulullah yang menyuruh mendatangi orang ini? Pahamlah pian kisahnya. Jadi ujar Abdullah Mubarak, ada mungkin Nabi tak salah. Mana aku disuruh mencari Bahram Majusi, disuruh menyampaikan salam Nabi, disuruh pulang mendatangi mencari rumah.
Adalah kebaikan nikam lagi selain itu? Bahram menjawab, ya. Pada malam aku bersetubuh dengan putriku, datang seorang perempuan muslimah yang minta lampu dariku. Jadi ngaran malam pertama, begitu asik-asik itu, ada orang muslimah, ada orang Islam, ya, minta lampu penerangan. Kuberikan lampu kepadanya. Ada lampu, nah ambil hak. Apa bahari kita? Strongkeng kah? Tahu strongkeng? Masih ingat? No. Tapi hebat juga itulah. Anunya itu bisa mengancang gitu loh. Pertamanya kan kandur ya kan? Nah, salah-salah ada pikiran itu. Kandur aja Pak. Dicucul, mun dilihat tuh hancur itulah. Tapi begitu dikumpul, wah, loh, mengembang kancang. Tapi tarang hebat juga. Ada loh ini trongking tuh kira. Kalau orang Jawanya petromak ya, kalau kami strongkingnya mbak. Ada loh ini lagi yuk. Kada ada suah. Aku melihat barangnya kada suah lagi sudah. Tapi rancak aja di Facebook atau dan lo. Siapa kenal barang ini pasti umurnya 50-an kan. Strongking, lampu gantung masih ada lah bu. Kalau lampu gantung masih ada lah. Strongking nang ulun kada sebutan pun kalau lampu gantung ada. Besumbu. Kalau obor kita bisa bawa seorang ya kalau obor lah. Amun suluh apa suluh tuh? Yang bambu itu bahasa kami suluh bang. Obor juga bisa aja suluh saja. Itu bahari bila berjalan orang tua, anda ke pinggir apa nih? Kadang di ini bila tulak cucul pulang berjalan. Apa namanya senter kan belum ada ya, senter tuh belum ada. Ingat banget lagi akan tahun 79 tuh masih tahun-tahun 85an tuh sudah mulai bang ada senter, tapi orang tertentu aja. Cuma orang-orang di kampung masih suka nang baubur basuluh tuh bang. Bisa juga kalahi sih itu jadi senjata. Nah jadi ujar si Bahram al-Majusi, waktu aku bersetubuh dengan putriku ya, ada orang muslimah datang minta lampu. Bari lampu di sini. Lalu ia pulang dan memadamkannya. Lalu perempuan itu datang kedua kalinya, lalu ku nyalakan lampu. Begitu dibari pajah, ku nyalakan pulang ya Bahram. Lalu ku nyalakan lampu, kemudian ia keluar dan memadamkannya. Perempuan itu datang ketiga kalinya, lalu ku nyalakan pulang lampu. Padam itu pajah ya bu ya. Ku nyalakan pulang ujar Bahram, kemudian dipadamkannya lagi. Ini seorang mati. Ku nyalakan pulang, berkata dalam hatiku, barangkali ini mata-mata pencuri ini. Ujar Bahram, sebentar lah, mungkin ini mata-mata pencuri ini. Lalu aku keluar untuk mengikutinya. Kemudian perempuan itu masuk ke rumahnya dan menemui putri-putrinya. Ketika masuk, anak-anaknya bertanya, wahai ibu, apakah engkau membawa suatu makanan bagi kami? Kami tidak dapat menahan lapar lagi. Maka berlinanglah air mata sang ibu seraya berkata, aku malu kepada Tuhanku untuk meminta kepada seorang selain daripadanya, khususnya dari musuh Allah yaitu orang Majusi. Aku supan ada ais itu nah, orangnya sugih aja cuma orang Majusi. Aku supan minta kepada musuh Allah, pahamlah, supan minta kepada orang yang non muslim. Saking waraknya ya, saking waraknya si perempuan tadi. Bahram al-Majusi berkata, tatkala aku mendengar pembicaraannya, aku pun pulang ke rumahku, mengambil piring nampan serta mengisinya dengan bermacam-macam makanan, dan aku pergi sendiri ke rumah perempuan itu untuk mengantarkan makanan tersebut. Abdullah al-Mubarak berkata, ini adalah kebaikan dan ada kabar gembira bagi engkau. Lalu ku beritahukan kepadanya tentang mimpiku berjumpa Rasulullah SAW, dan ku ceritakan kepadanya tentang mimpiku itu.
Jadi ujar Abdul Mubarak, aku ada bermimpi, dikisahkan. Kemudian Bahram Al-Majusi mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu ia merabah tersungkur pada saat itu, kemudian meninggal dunia. Aku tidak meninggalkan Bahram Majusi hingga aku memandikan, mengafani, mensolatkan dan menguburkannya. Abdullah Al-Mubarak berkata, wahai hamba-hamba Allah, bermurah hatilah terhadap makhluk Allah dengan sebaik-baiknya, karena sesungguhnya sifat murah hati itu dapat mengobati musuh menjadi kekasih. Pahamlah kisahnya, Bu. Majusi ini kan musuh Allah, makanya nang inyak mengawinakan anaknya sesamaan inyak, terus anaknya dikawin, itu kan apa-apa bagi agama mereka ya. Nah tapi Masya Allah, berkat pemurahnya, berkat pemurah, apa pemurahnya tadi? Memberi lampu, itu memberi makanan. Berkat pemurahnya tuh nah, musuh bisa berubah menjadi kekasih. Artinya pelajarannya, orang musuh Allah aja tuh nah bisa jadi kekasih, apalagi kita nang istilahnya orang Islam dari pedetuan nenek moyang kita. Amun sawat kita pemalar, nauzubillahi min zalik. Ya, mudah-mudahan kita dapat mengamalkan lah. Mengamalkan apa? Mengamalkan isi hadis tadi. Apa mengamalkan? Jadilah orang pemurah, jangan pemalar, sesuai kemampuan kita masing-masing. Mudah-mudahan bertahan panjang umur, sehat walafiat, zahiran wa batinan, anak cucu kita baiman, saleh salehah, dan kita sehat sekeluargaan, selamat dunia akhirat, wafatnya nanti husnul khatimah, ala hadiniya wa ala niyatin salihah ila hadratin nabi al-fatihah. Iyyaka na'budu shiratal mustaqim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahman, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli da'in dawa'a wa likulli saqamin shifaa'a wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi faqina fid din wa 'allimna rushda, Rabbi zidna 'uluman nafi'a warzuqna fahma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.